Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya di sini akan membuat video tutorial tentang asuhan keperawatan agregat pada komunitas. Dan di sini saya mengambil penyakitnya pada anak dan remaja. Jadi di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, dan evaluasi. Pertama di sini ada pengkajian. Di pengkajian ini ada data demografis yang harus kita isi seperti identitas pasien, ada nama, usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, serta agamanya. Di sini ada tabel yang harus diisi dengan menggunakan kuesioner. Ada data lingkungan fisik, pelayanan kesehatan, ekonomi, keamanan dan transportasi, politik keamanan, komunikasi, pendidikan, serta tempat rekreasi. Lingkungan fisik ini kami menanyakan kondisi lingkungan sekolah seperti apakah di sekolah tersedia tempat mencuci tangan dengan sabun. Itu jawabannya dengan ya atau tidak. Tujuannya untuk mengetahui faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan remaja. Pelayanan kesehatan juga ini mengkaji apakah remaja pernah melakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan status gizi. Itu jawabannya ada ya dan tidak. Tujuannya untuk mengetahui akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Di ekonomi juga kami menanyakan tentang uang jajan, kebiasaan membawa bekal, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan makanan bergizi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap kesehatan remaja. Mana dan transportasi juga meliputi akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan. Ada transportasi yang digunakannya itu apa, terus tujuannya untuk mengetahui keamanan dan kemudahan akses kesehatan. Di politik dan keamanan juga kami mengkaji apakah sekolah memiliki aturan tentang larangan merokok, program kesehatan remaja, penyuluhan kesehatan. Tujuannya untuk mengetahui dukungan kebijakan terhadap kesehatan remaja. Di komunikasi juga menanyakan bagaimana komunikasi remaja dengan orang tua, teman, dan penggunaan gadget atau media sosial. Tujuannya untuk mengetahui dukungan sosial dan pola komunikasi remaja. Ikan juga mengkaji pengetahuan remaja mengenai bahaya narkoba, gizi, dan kesehatan reproduksi. Tujuannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman remaja terkait kesehatan. Yang terakhir ada rekreasi. Di sini kami menanyakan kegiatan olahraga, organisasi remaja, hobi, dan aktivitas santai yang diikuti remaja. Tujuannya untuk mengetahui aktivitas positif yang dapat mendukung kesehatan remaja. Demografi juga ini ada frekuensi tingkat pendidikan yang dimana ada tabel ini ada dari nomor, tingkat pendidikan, frekuensi, serta persenan. Dan untuk lingkungan fisik juga sama, ada frekuensi status kepemilikan rumah, ada nomor kepemilikan, frekuensi, serta persenan. Dari data yang sudah terkumpul di pengkajian tadi, kita bisa melanjutkan ke analisa data. Di sini ada tabel berbentuk tabel, ada nomor data penunjang masalah keperawatan. Di sini dari data penunjang itu ada data subjektif dan data objektif. Data subjektifnya contoh, pihak sekolah mengatakan sudah melakukan upaya pencegahan narkoba melalui edukasi kepala sekolah. Dan untuk data objektifnya, responden berada usia 16-18 tahun. Untuk masalah keperawatannya di sini mengambil kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Setelah dari analisa data, kini masuk ke prioritas masalah keperawatan yang ada tabel. Dalam tabel ini ada diagnosa keperawatan komunitas, kriteria prioritas dari A sampai L. Itu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, kesiapan peningkatan pengetahuan, dan ada skor. Di sini yang dari A sampai L itu sebuah pertanyaan sesuai dengan peran perawat komunitas itu isinya berapa, contohnya 4. Terus untuk keterangan skornya tuh ada dari 0 sampai 5, kalau 0 itu paling rendah dan kalau yang 5 itu paling tinggi. Analisa data, kita lanjut ke diagnosa keperawatan. Di diagnosa keperawatan ini kita mengambil berdasarkan prioritas.
yang saya kasih contoh itu kan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, ada data subjektif dan data objektifnya. Selanjutnya ada perencanaannya juga. Di sini ada tabel, ada nomor, diagnosa keperawatan dan data penunjang, tujuan dan kriteria hasil, intervensi. Di sini kan ada diagnosa keperawatan dan data penunjangnya, ada kan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, ada data subjektif dan data objektifnya. Untuk tujuan dan kriteria hasil di sini ada menggunakan ada prevensi primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dan kriteria hasil di sini kan ada prevensi primer. Itu yang pertama itu ada pemeliharaan kesehatan yang berbunyi menunjukkan perilaku adaptif meningkat 5. Terus ada kontrol diri, status kesehatan komunitas. Dan untuk data sekundernya itu ada manajemen kesehatan yang berbunyi melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko meningkat. Ada perilaku kesehatan, status kesehatan komunitas. Dan untuk tersier ini ada tingkat pengetahuan yang berbunyi perilaku sesuai anjuran meningkat 5. Ada dukungan sosial dan motivasi. Intervensi juga sama, itu menggunakan seperti primer, sekunder, dan tersier. Di sini di intervensi menggunakan OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Untuk yang primer ini ada edukasi kesehatan, promosi perilaku upaya kesehatan, edukasi keselamatan lingkungan, dan untuk sekundernya itu ada screening kesehatan, sama ada OTEK-nya juga, observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Ada screening gizi, screening penyalahgunaan zat, intervensi tersier juga. Di sini ada konseling, sama masih menggunakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ada dukungan pemulihan penyalahgunaan zat, ada dukungan pemulihan penyalahgunaan alkohol. Baik, selanjutnya di sini ada implementasi. Pada tahap implementasi, semua intervensi yang sudah direncanakan mulai dilaksanakan. Contohnya, melakukan penyuluhan kesehatan. Pelaksanaannya dilakukan sesuai jadwal dan kebutuhan kelompok remaja di sekolah. Terus ada evaluasinya juga. Tahapan terakhir adalah evaluasi, dilakukan untuk melihat apakah tujuan sudah tercapai, misalnya meningkatnya pengetahuan siswa tentang narkoba. Baik, jadi itulah penjelasan mengenai asuhan keperawatan agregat pada remaja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.